Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain tarot reading. Temanya adalah pikirannya tentang kamu saat ini. Kira-kira kita mau tahu nih pikirannya apa sih tentang kamu saat ini. Ini lebih spesifik ya tentang kamu. Biasanya kan kadang aku suka cek energi yang umum, jadi dia pikirin apa aja gitu. Kalau ini aku sengaja bikin yang lebih spesifik, pikirannya tentang kamu tuh apa ya. Nanti kita cek. Ini general reading, mungkin gak resonate buat semua orang, bisa jadi beberapa hal aja ya. Jangan dibawa baper. Kita fun aja, seru-seruan di sini. Semoga resonate, tapi ya semoga bisa memberikan pencerahan video aku buat kamu semua di sini. Kalau misalnya kamu mau personal reading, bisa hubungi kontak yang ada di description box video ini ya. Udah itu aja, dan lama-lama ya. Kita mulai. Pikirannya tentang kamu saat ini. Ini kita cek ini ya, apa yang dia pikirin tentang kamu, bisa apa yang dia pikirin tentang hubungannya sama kamu ya. Pokoknya apa yang terlihat di sini ya. Nanti aku bacain. Oke sayang. Dia ini masih terikat loh sama kamu. Aku nggak ngerti kalian twin flame atau gimana. Di sini kelihatan kayak ada dua orang yang saling terkoneksi atau masih saling terhubung, atau kayak ada seseorang yang memang masih terikat sama kamu ya. Dia ngerasa kayak dia terikat terus sama kamu, kayak nggak bisa lepas atau susah lepas ya. Entah hatinya, entah pikirannya, entah perasaannya, kayak terikat terus sama kamu. Walaupun ada energi mungkin ya di antara kalian kayak yang udah males atau udah ilfeel mungkin ya, udah sebel. Ada energinya yang kayak gitu, kayak udah sebel. Atau ada juga di antara kalian yang memang lagi diam-diaman ya, nggak komunikasi mungkin, atau lagi marah, ngambek-ngambekan, ada silent treatment. Pokoknya di sini kayak aku ngerasa salah satu dari kalian ada yang pasif atau diam aja gitu ya, diam-diaman. Mungkin kalian nggak komunikasi ya. Kalian itu ada yang berubah. Salah satu dari kalian ada yang berubah. Entah sikapnya, entah keduanya gitu, ke satu sama lain. Misalnya kamu yang berubah ke dia, atau dia yang berubah, atau hubungan kalian mungkin sekarang berubah, nggak kayak dulu ya. Dia tahu itu sih, ada perubahan di antara kalian. Nah, mungkin juga ada masalah di antara kalian, atau ada unfinished business. Dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ada keinginan dia buat menyelesaikan sebenarnya. Ya, cuma sama dia tuh kayak dibawa santai. Ya. Nah, ini ada energi twin flame aku ngeliatnya. Atau dia ngerasa gini, kamu sama dia tuh kayak udah berjauhan. Buat kamu yang memang udah nggak komunikasi atau udah menjauh ya kalian, iya, di pikiran dia adalah kalian udah berjauhan, terus kalian juga udah berbeda. Atau misalnya kamu sama dia ada perbedaan, tapi ada energi twin flame di sini, kayak ada sesuatu yang kalian tuh ada sesuatu di antara kalian yang mirip gitu ya, entah karakter atau apa, tapi memang ada perbedaan di antara kalian. Udah beda ini juga sih, kayak udah beda jalan ya di antara kamu sama dia. Kamu kemana, dia kemana. Iya, ada energinya yang toksik juga aku ngerasa nih, salah satu dari kalian. Ya, menurut dia juga gitu, salah satu di antara kalian tuh kayak toksik untuk hubungan ini. Di sini ada yang aku lihatnya kayak membatasi diri ya. Kamu atau dia nih, kayak membatasi diri. Kayak menutup akses bisa juga, entah enggak komunikasi, entah menutup komunikasi. Ya. Atau ada yang saling ngeblok.
Ada di antara kalian yang memang kayak udah menutup diri satu sama lain, ya, atau menutup hatinya juga. Dia atau kamu yang udah menutup diri atau menutup hati nih. Ini bisa vice versa ya. Di sini ada yang ngerasa kayak rasanya tuh beban, ya, buat tetap dekat atau buat lanjutin hubungannya. Dan ada seseorang yang kayak lagi berpikir untuk melakukan sesuatu, atau masih suka kepikiran. Entah siapa yang dipikirin, kamu yang mikirin dia atau dia mikirin kamu. Di sini kayak ada seseorang yang selalu mikirin, entah mikirin mau melakukan sesuatu atau memang masih kepikiran tentang hubungannya. Atau kangen, mungkin. Di sini ada yang menutup hati nih, kayak takut sakit hati. Kayak takut sakit hati lagi, atau memang sebelumnya pernah dilukai atau disakiti, ya. Aku ngeliat di sini ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang sakit hati, ya. Ada sakit hatinya karena perkataan atau karena perbuatan, ya. Dan di sini tuh kayak ada yang kayak ini ya, aku ngerasa kayak ada seseorang yang pengen terbuka. Terbuka tuh maksudnya entah jujur tentang perasaannya atau tentang sesuatu, kayak ingin mengungkapkan sesuatu, ya. Berarti mungkin dia ingin mengatakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu mungkin ke kamu, ya. Tapi bingung, ada yang energinya itu bingung. Mungkin dia bingung. Karena kan tadi ada yang berjauhan, ya, ada yang punya masalah atau ada yang pernah sakit hati. Jadi mungkin dia bingung memulainya tuh kayak gimana. Tuh, ada seseorang kayak mau kasih kabar atau komunikasi, tapi dia bingung. Kayak gimana mulainya, kayak gimana kontak kamu, ya. Nanti ditolak atau enggak, kamu merespon positif atau enggak, ya. Nah, di sini dia ya mungkin masih suka ingat-ingat kamu, kenangannya sama kamu, kenangan masa lalu, ya. Tapi aku lihat di sini ada seseorang yang pasif, apa ya, usahanya tuh nggak ada buat hubungannya sama kamu. Mungkin ada usahanya tapi sedikit, ya. Ya kita anggaplah kayak nggak ada usaha dia. Iya. Menurut dia kamu itu masih kayak seseorang yang apa ya, berarti buat dia. Iya, berarti kamu tuh kayak langka atau unik, satu dari sekian banyak orang. Kayak dia masih berpikir kamu itu sesuatu yang berarti, berharga buat dia, ya. Kadang menurut dia ya, kalian itu childish, masih kayak anak-anak atau masih kayak anak kecil dalam menghadapi hubungan ini atau masalah ini. Siapa di sini yang childish? Ya, menyikapi masalah tuh masih yang kayak apa ya, belum dewasa menyikapinya. Atau dia itu masih anggap secuek-cueknya dia ke kamu, apa ya, walaupun kalian gak komunikasi atau diam-diaman, menurut dia kamu tuh masih kayak seseorang, ya. Aku gak tahu, aku ngerasa kayak gini, kayak di pandangan dia kamu itu masih seseorang yang deep inside-nya tuh masih kayak anak kecil yang kayak butuh perhatian, atau kamu tuh seseorang yang manja, ya, kalau sama dia. Jadi dia masih suka ingat sifat-sifat kamu tuh yang kayak anak kecil, yang suka manja sama dia, yang suka cari-cari perhatian, ya, yang suka clingy, mungkin kayak gitu. Ya kadang posesif juga, ya. Entahlah, aku kepikirannya dia tuh mikirin kamu kayak gitu. Manjanya tuh dalam good way, ya, dalam positif maksudnya, bukan manja-manja yang apa ya, demanding gitu, bukan, ya. Dan apa ya, dia ngerasa apa ya, kamu itu seseorang yang
Berarti yang tadi aku bilang, makanya kalian tuh bisa sedekat itu ya, terlepas dari hubungan kalian tuh misalnya entah ada penghalang, entah ada perbedaan, entah ada masalah di antara kalian ya. Iya, dia masih nganggap kamu itu ya seseorang yang memang dekat lah sama dia. Ya. Apalagi kalau misalnya kamu sama dia sifatnya itu sama. Tipe-tipe yang gak gampang dekat sama orang lain, yang gak gampang akrab. Jadi buat dia tuh ya kamu spesial. Karena kalian bisa sedekat itu. Berdua. Iya. Kalian sama-sama ini sih, kayak perasaannya tuh sama gitu. Dia ngerasa kayak, atau di pikiran dia, kalian tuh sama-sama memiliki perasaan yang sama. Kalau dia sayang sama kamu, ya dia juga tahu kamu sayang sama dia. Dia juga tahu kamu cinta sama dia, kayak dia cinta sama kamu. Kalian juga memiliki hasrat yang sama, keinginan yang sama, atau entah di antara kalian memang ada keinginan mau bertemu, ya. Dia ngerasa apa ya? Banyak hal ya, pengorbanan atau perjuangan kalau misalnya dia masih mau tetap jalanin hubungannya sama kamu. Ya, untuk memulai hubungan atau untuk kembali misalnya ya buat kalian yang udah nggak komunikasi atau dia ingin kembali gitu ya, itu tuh benar-benar sesuatu yang berat buat dia. Untuk memulainya aja tuh berat. Memulai beratnya bukan karena dia berat nggak mau, tapi dia sadar banyak banget hal yang harus dilalui, entah perbedaan, entah halangan ya, entah hambatan-hambatan apapun dari internal kalian atau dari eksternal kalian ya, entah keluarga, orang tua atau apa ya. Dia kadang masih suka galauin kamu, dan dia masih suka cari apa ya, pencerahan. Entah misalnya mungkin kayak kamu nih ya, kalau kamu kan cari pencerahannya nonton video tarot ya, kadang dia juga masih suka ada yang mimpin kamu, terus dia kayak ngasih apa ya, kayak apa sih, cari pencerahan, ini arti mimpinya apa ya, dia mimpin kamu ini, kenapa ya dia tiba-tiba ingat kamu, atau kamu kangen sama dia, atau dia yang kangen sama kamu sebenarnya, atau kamu yang ingat dia saat ini. Nah, dia tuh masih suka bertanya-tanya kayak gitu. Apapun tentang kamu, dia masih kayak butuh pencerahan. Kadang dia juga nggak paham gitu ya, kenapa ya, kok aku terikat terus sama kamu, kok aku terkoneksi terus, padahal kita udah menjauh nih. Nah, ada yang pikirannya kayak gitu, udah menjauh tapi saling terkoneksi dan terhubung terus ya. Iya. Dan aku ngelihatnya gini, dia masih suka kepikiran kamu. Kadang ada di benaknya dia tuh pengen merencanakan sesuatu ya, misalnya dia mau ngelakuin apa ya ke kamu atau hubungan kamu sama dia, misal dia mau take action. Nah, itu ada, dia kadang ngerencanain sesuatu ya, tapi balik lagi ada yang kayak orangnya tuh pasif aku ngeliatnya. Dia seneng bisa dekat sama kamu loh, dia seneng bisa punya hubungan sama kamu ya. Itu sesuatu yang membahagiakan buat dia juga ya. Apalagi kalau misalnya dia bisa ketemu sama kamu, apalagi kalau kalian misalnya udah menjauh dan gak komunikasi ya, dia seneng kalau seandainya kamu sama dia bisa ketemu lagi. Ini ada energi dimana kayak seseorang yang mau ketemu, aku ngerasanya ketemu, ngobrol, terus kayak kalian deket, ada apa ya, kontak fisik gitu ya. Terus kalau misalnya dia kangen banget sama kamu, dia kayak pengen memeluk kamu, aku ngeliatnya kayak ada seseorang yang pengen memeluk saking kangennya gitu ya. Bisa-bisa kalau kalian ketemu nih yang udah gak komunikasi, kayak bisa-bisa sampai kayak sedih atau berlinang air mata saking sedihnya dan saking gak nyangkanya bisa ketemu sama kamu, atau saking bisa melepas rindunya, mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, aku kayak bisa ngebayangin kalau kalian ketemu tuh kayak gitu, ngobrol kayak sampai yang seru, ketawa-ketawa atau apa gitu, cuma kalian aja yang ngerti sama obrolan kalian dan bercandaan kalian ya. Dan ada yang hubungannya ini third party ya, relationship.
Ya mungkin di sini ada seseorang di antara hubungan kalian ya, atau siapa ya, di antara hubungan orang lain di sini. Ada rasa dimana kayak seseorang mau minta maaf. Maaf ya kalau aku pasif, maaf ya kalau aku memang kayak gini, nggak bisa berbuat apa-apa dalam hubungan kamu sama aku. Maaf kalau aku seakan kayak nggak berusaha, nggak effort. Iya, kayak ada yang mau minta maaf malah. Iya, atau ya selama ini ya, akhir-akhir inilah kayak dia batinnya itu kayak mengucapkan maaf. Maaf kalau aku mungkin menyakiti kamu, maaf kalau aku kayak gini dan itu menyakiti kamu ya. Apapun yang dia lakuin ke kamu gitu ya. Dia sadar ada beberapa hal yang mungkin menyakiti kamu. Ya. Nah, ada seseorang yang mau bilang gini kayak, aku bukannya nggak peduli sama kamu, aku bukannya berpaling dari kamu, atau aku terlihat nggak peduli, tapi inilah yang harus aku lakuin. Aku nggak tahu harus melakukan apa, aku nggak tahu harus gimana tentang hubungan kita, tentang sama kamu, makanya aku terlihat seperti cuek, nggak peduli dan pasif, tapi ya kamu tahu lah aku seperti apa. Nah, ada yang bilang kayak gitu, kamu tahulah keadaanku seperti apa ya. Jadi kayak ada seseorang yang minta dimaklumi keadaannya, posisinya. Ada seseorang yang kayak pengen kamu tuh ngerti posisi dia tuh kayak apa sekarang. Ya, egois sih memang. Aku ngerasa ya seseorang egois di sini ya. Dia mau dimengerti padahal dia nggak berbuat apa-apa di dalam hubungan ini ya. Maaf kalau aku terlihat seperti meninggalkan kamu. Maaf kalau aku seperti terlihat memiliki hubungan yang baru dengan orang lain. Itu aku lakukan karena aku supaya bisa lebih cepat move on dari kamu, supaya aku bisa lebih cepat healing. Walau sebenarnya aku pun gak bisa lah benar-benar lupa sama kamu. Nah, ada yang bilang kayak gitu ya. Ya mungkin ada seseorang yang memang udah dealing sama orang lain ya, dia kayak mau minta maaf sama kamu ya. Bukan berarti dia udah lupa sama kamu atau udah move on, tapi mungkin tuh kayak salah satu cara supaya dia cepat move on atau cepat healing dari kamu ya. Walau sebenarnya dia juga nggak benar-benar lupa sama kamu. Ya, kayak dia pengen bilang kalau misalnya aku dengan orang lain, aku sudah dealing dengan orang lain. Ya, memang hidup itu kan terus berjalan. Life must go on, harus tetap berjalan. Jadi aku nggak mungkin stuck diam di tempat. Kamu tau lah aku seseorang yang nggak bisa kesepian atau sendirian. Kayak aku pasti butuh seseorang yang bisa perhatian dan peduli sama aku. Nah, ada seseorang yang bilang kalau dia tuh nggak bisa kesepian, nggak bisa sendirian, nggak bisa jomblo kali ya, maksudnya gitu ya. Jujur sebenarnya aku pun bingung, aku harus apa, aku bingung. Kadang aku ngerasa kayak aku pun sakit dengan situasi ini, sakit dengan kondisi hubungan kita ya, karena aku pun kayak ngerasa tersiksa. Ya mungkin ini karma aku juga, walaupun aku diam, kadang aku ngerasa sakit hati juga, walaupun kamu gak menyakiti aku. Karena apa? Aku merasa sakit dan tersiksa dengan kondisi seperti ini. Nah, apapun kondisinya kamu sama dia ya, dia bilang kayak gitu. Aku ngerasa ada energi seseorang yang kayak lagi sedih ya, galau, masih suka kepikiran kamu dan hubungannya, walaupun dia mungkin ya beberapa mereka udah dealing sama orang lain ya. Kamu tahu nggak apa yang aku rasain sekarang? Iya, aku kadang bingung, kadang aku gelisah, kadang aku pun sedih, kadang aku berusaha happy dengan orang lain, mungkin dengan teman-teman aku, tapi tetaplah aku nggak benar-benar happy. Perasaan aku campur aduk saat ini, ada sedih ya, walaupun bahagia atau happy sesaat ya. Aku berusaha untuk keluar, aku berusaha untuk
hangout atau pergi atau membahagiakan diri aku sendiri. Karena kalau misalnya aku sendiri, aku merasa benar-benar sedih, down, dan karena keadaannya aku nggak bisa melakukan apa-apa untuk hubungan aku sama kamu. Ya katakanlah aku terpuruk. Jadi sebenarnya bukan kamu aja yang ngerasa sedih, down di sini. Aku pun sama ngerasain yang sama. Cuma kamu nggak tahu aja. Cuma aku pun nggak share aja ke kamu. Atau aku nggak menunjukkan aja apa yang aku rasain. Nah, karena kalian mungkin energinya ada yang twin flame, ada yang mirror, jadi apa yang kamu rasain juga sebenarnya dia ngerasain itu. Cuma bedanya kalau beberapa dari kamu kan kayak ditunjukin nih, tapi kalau dia tuh enggak, ya. Makanya kalau kamu ngerasa dia kayak happy, senang di luar, itu sebenarnya yang enggak, itu cuma cara dia aja buat dia menghibur dirinya, gitu ya. Padahal dia juga sama sih, sedih-sedih juga. Kalau misalnya kamu misalnya kamu nggak komunikasi sama dia atau kamu udah lama nih nggak ketemu sama dia, ya mungkin ada energi di mana dalam waktu dekat dia bakal hubungin kamu, atau dalam waktu dekat ya semoga kamu bisa ketemu sama dia, ya. Ya mungkin aja kayak ada energi seseorang kayak mau datang ke hidup kamu ya. Kamu ngerasa nggak? Ada seseorang yang mungkin mau hubungi kamu atau mau datang ke hidup kamu, ya. Ada yang kayak energi di mana seseorang kayak pengen kembali ke kamu, terus ingin kembali dan ingin memulai hubungannya lagi sama kamu. Tapi dalam konteks yang lebih serius. Kayak ada seseorang yang ingin menjalin komitmen sama kamu. Ya. Nah, di sini juga ada kayak dia pengen bilang kalau saat ini itu aku lagi fokus ke karir dan finansial aku. Kamu tolong ngerti ya. Nah, tuh ada seseorang yang pengen bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa dia pasif atau cuek, ya dia juga sebenarnya lagi fokus ke hal-hal finance, keuangan, atau hal yang berhubungan sama karir dan kerjaannya dia, ya. Yang tadi aku bilang ya, dia tuh menganggap kamu tuh seseorang yang bernilai, berharga, punya value, berharga buat dia, bernilai buat dia. Kamu itu seseorang yang gak pantas disia-siain sebenarnya. Kamu itu berhak bahagia, entah sama siapapun itu. Dan kamu itu sebenarnya seseorang yang pantas dan layak buat ditunggu, ya. Atau ada energi di antara kalian mungkin ya, ada energi di mana kalian kayak masih menunggu ya, satu sama lain. Entah dia yang menunggu kamu atau kamu yang masih menunggu dia. Ya, sama sih kalau misalnya kamu mirror ya sama dia energinya. Ya kalau dia masih menunggu kamu, ya kamu juga misalnya gini aja, kamu menganggap diri kamu masih menunggu dia. Nah, dia pun sebenarnya kayak gitu. Cuma saking bingungnya ya, kan kalian bingung nih. Cuma dia berpikir kayak ya udah nunggu waktu yang tepat aja. Kapan Tuhan mempertemukan kamu sama dia? Kalau misalnya memang ya berjodoh, nanti pasti ada jalannya. Ada waktunya lah, ya. Nanti Tuhan mempertemukan kalian. Ya. Dan mungkin ya, ada di antara kalian atau kalian berdua mungkin perasaannya tuh masih ada, perasaannya tuh sama. Ya. Ada yang pengen bilang kalau hati aku tuh masih milik kamu. Hati aku tuh masih suka kepikiran kamu, pikirannya juga, ya. Iya, perasaannya tuh ya bener ke kamu gitu, ada, bukannya fake ya, atau bukannya fake atau palsu, tapi dia tuh beneran punya perasaan sama kamu. Ya mungkin sampai sekarang masih ada perasaannya sama kamu. Ada energi seseorang yang masih menunggu di sini, menunggu seseorang berbuat sesuatu. Kan ada yang enggak komunikasi nih, mungkin kalian terakhirnya komunikasinya itu enggak baik atau enggak jelas, karena memang ada hubungan di antara kalian berdua nih kayaknya ada yang enggak jelas hubungannya.
deket-deket tapi tanpa status, deket-deket tapi entah ujungnya apa, statusnya apa, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba menghilang juga ada. Ya. Ada yang ngerasa gini, kenapa ya aku terikat terus sama kamu? Kenapa ya aku terkoneksi terus? Kayak aku tuh mikirin kamu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak addiction, udah kayak kecanduan gitu loh. Kalau kayak makan tuh sehari 3 kali. Nah, mungkin aku nginget kamu juga kayak gitu, bisa sehari 3 kali atau lebih. Ya. Kayak dia tuh gak bisa lepas pikirannya dari kamu, koneksinya juga gak bisa lepas. Apalagi kalau kamu sama dia twin flame, susah lepas pasti ya. Ya. Kayak udah kecanduan mikirin kamu, susah lepas. Nah, di sini mungkin ya hubungan kamu sama dia mungkin ada family issue. Entah keluarga kalian ada yang kurang setuju, atau orang tua kalian nggak menyetujui hubungan kalian, atau salah satu dari kalian mungkin sudah menikah, ya, ada family issue jadinya. Kayak seseorang udah menikah tapi ya dekat sama yang lain, ya. Kayak gitu. Ya dia pengen bilang juga kalau misalnya dia mungkin sama kamu gak berjodoh, ya kamu itu layak bahagia, kamu itu layak mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakan kamu, seseorang yang bisa menghargai kamu. Nah, ada kayak energi seseorang yang kayak pasrah. Kalau misalnya dia gak ngelakuin sesuatu dan gak berbuat apa-apa ke kamu, ya tunggulah nanti. Kalau misalnya memang kita berjodoh, ya kita bakal dipertemukan sama Tuhan, ya. Nah, walaupun kamu sama dia menjauh, kamu tetap saling terkoneksi. Kalian atau salah satu dari kalian masih yang kayak nggak mau melepaskan, belum merelakan, mungkin juga ada, belum ikhlas, ya. Ada yang kayak walaupun menjauh, tetap hati dan batinnya tuh terkoneksi ke kamu atau kamu ke dia, koneksinya, hatinya, ya, batinnya. Ada yang memang walaupun menjauh tetap menyimpan perasaannya, tetap memendam perasaannya, ya. Tapi sekelilingnya tuh nggak tahu kalau dia tuh masih ada perasaan sama kamu atau kamu masih ada perasaan ke dia. Nah, kalian tuh sebenarnya mungkin aja soulmate. Tapi kalau kalian benar-benar mau berjuang ya, karena kan perasaannya sama nih kalian. Mungkin twin flame ya, perasaannya sama, hasratnya sama, passionnya juga. Ya kalau kamu sama-sama mau effort, berjuang ya, melawan apapun penghalang dan hambatannya, bisa aja ya kalian berdua itu soulmate. Ya. Tuh, ada kartunya kan, yang bilang kalau salah satu dari kalian tuh menganggap ya, kamu itu unik, kamu itu beda dari yang lain. Ya mungkin beda dari mantan-mantannya, beda dari pasangan dia sebelumnya, atau pasangan dia yang sekarang mungkin ya. Ya beda aja. Kenapa dia juga bingung. Mungkin banyak yang cantik, mungkin banyak yang lebih ganteng kali ya. Tapi kenapa terkoneksinya sama kamu terus? Tapi kenapa aku susah lupa sama kamu? Ya. Kenapa kamu selalu ada di pikiran aku? Padahal kamu juga cuek sama aku, padahal aku juga udah cuek sama kamu, padahal kita juga udah menjauh, tapi kenapa selalu ingatnya kamu aja? Nah, kayak gitu. Iya. Oke. Itu aja ya, gengs ya. Kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau dia, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek ya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Ada zodiak Aries, Virgo, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Libra, Scorpio, Taurus. Salah satu inisialnya dari huruf ini ya, nama kamu atau nama dia. Ada huruf F, R, J, Z,
Ki, C, O, N, P, X, S, V, M. Oke. Ini aku zoom ya. Oke, itu aja ya, gengs. Tiba-tiba aku lemes. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive, brother and sister. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Ya, bye-bye.